Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk peserta didik Ibu semua di mana saja berada. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi sejarah peminatan kelas 12 program ilmu-ilmu sosial. Materi yang akan kita bahas adalah respon negara-negara di dunia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah peserta didik Ibu, sebelum kita membahas materi selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan teks suara asli dari Bapak Presiden Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Materi tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia akan kita rinci sebagai berikut. 1. Respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, respon PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketiga, respon negara-negara di dunia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita akan mempelajari bagaimana respon negara Mesir, respon negara Suriah, respon negara Libanon, respon negara Irak, dan respon negara Palestina. Nah, respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak diakui oleh Belanda. Bahkan Belanda menentang proklamasi tersebut dan berusaha menjadikan Indonesia sebagai daerah jajahannya kembali. Kemerdekaan Indonesia direspon dengan agresi militer. Nah, Belanda secara agresif melakukan serangan agresi militer terhadap negara Republik Indonesia, di mana agresi militer Belanda yang pertama terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 dan agresi militer Belanda kedua terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, untuk menghentikan agresi militer pertama, PBB memprakarsai dibentuknya Komisi Tiga Negara atau yang kita singkat dengan KTN. Anggotanya adalah Amerika, Australia, dan Belgia. Nah, kenapa KTN ini dibentuk? Untuk membantu menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda dengan mengadakan Perjanjian Renville, di mana Perjanjian Renville ini terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Nah, apa dampak daripada Perjanjian Renville? Nah, 1. Indonesia menjadi negara federasi atau negara perserikatan. Nah, negara-negara bagian tersebut tergabung dalam Republik Indonesia Serikat yang disingkat dengan RIS. Kedua, sistem pemerintahan berubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Ketiga, wilayah kekuasaan Republik Indonesia berkurang. Hanya sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Madura. Keempat, perekonomian Indonesia diblokade oleh Belanda. Mengapa diblokade? Supaya para pejuang kesulitan dan akhirnya menyerah kepada Belanda. Kelima, melemahnya militer Indonesia. Nah, perlawanan oleh tentara Republik Indonesia dilakukan dengan cara bergerilya, dengan penuh semangat. Mereka terus mengadakan perlawanan. Keenam, pembentukan negara boneka, yaitu Negara Persemakmuran dengan nama BFO. Nah, negara Madura, negara Borneo Barat, negara Sumatera Timur, dan negara Jawa Timur. Kemudian dampak daripada Perjanjian Renville ini adalah meletusnya agresi militer Belanda kedua. Nah, baiklah.
Selanjutnya kita akan mempelajari respon PBB terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. PBB selaku organisasi internasional tidak tinggal diam melihat agresi militer Belanda. Nah, atas negara Indonesia yang telah merdeka. PBB pun akhirnya juga turun tangan untuk menengahi konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda dengan memberikan resolusi dan menjembatani dilakukannya perundingan konferensi meja bundar. Nah, kita akan coba mengulang lagi di mana salah satu respon PBB terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah satu dengan membentuk KTN, yaitu Komisi Tiga Negara. Nah, Australia ini diwakili oleh Richard Kirby, mewakili Indonesia. Sedangkan Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, ini mewakili Belanda. Dan Amerika diwakili oleh Frank Graham, ini sebagai negara penengah. Nah, kemudian yang kedua, apa respon PBB? Yaitu seperti Ibu jelaskan di atas tadi, mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, ini pun setelah terjadinya konferensi meja bundar atau KMB melalui resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 86 ditetapkan tanggal 26 September 1950. Demikianlah materi tentang respon Belanda dan PBB terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas respon negara-negara di dunia terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.